dengan pasangan Anda, suami dengan istri, chatting setiap hari, telepon setiap hari, melihat wajahnya lewat internet ya, lewat layar laptop setiap hari. Anda bisa lakukan itu setiap saat. Tetapi teknologi itu tidak bisa menggantikan kehangatan perasaan yang langsung didapatkan akibat dari pelukan suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Makanya teknologi itu nggak bisa menuntaskan rindu. Teknologi itu nggak bisa menuntaskan kerinduan. Ada secanggih apapun teknologi yang Anda gunakan, dengan apapun lah, dengan berbagai hebatnya kecanggihan Korea Selatan ini, Anda gunakan semuanya untuk menuntaskan kerinduan kepada istri atau suami yang berjarak jauh dari Anda, itu nggak bisa menuntaskannya. Itu hanya ya sekedar sama sekali. Maka kemudian Anda tetap berkomunikasi, tetapi nggak bisa menuntaskan kerinduan sama sekali. Nggak ada yang bisa menggantikan kehangatan perasaan pelukan suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Makanya dalam dunia psikologi dikatakan, kalau dalam dunia konseling dikatakan begini, pelukan suami yang dilakukan secara tulus kepada istrinya, pelukan suami kepada istrinya dilakukan dengan tulus, itu menambah angka harapan hidup 1 hari untuk istrinya. Jadi suami peluk istrinya dengan tulus, maka itu akan menambah angka harapan hidup 1 hari untuk istrinya. Dipeluk lagi bertambah angka harapan hidupnya 1 hari untuk istrinya. Semakin sering dipeluk, semakin tinggi angka harapan hidupnya. Kelihatan pada penampilannya, kelihatan awet muda. Jadi kalau ada ibu-ibu kelihatan seperti tua, jarang dipeluk oleh dan itu nggak bisa digantikan. Teknologi tadi ya, nggak bisa menggantikannya. Misalnya gini, Anda ngobrol dengan pasangan jarak jauh gitu ya, lewat internet gitu, dan kemudian begitu Anda merasa kangen ya dengan istri atau dengan suami itu ya, Anda peluk gitu, laptop yang Anda peluk kan, kok tubuh kamu keras begini, laptop Anda usah wajahnya ke wajah kamu rata begini ya, itu layar laptop. Jadi nggak bisa menggantikan, teknologi nggak bisa menggantikan oleh apapun dan juga oleh siapapun. Jangan pernah menitipkan istri Anda kepada tetangga gitu. Ini karena istri saya mau saya tinggal kerja 2 tahun di Korea, tolong ya Pak ya, tiap hari dipeluk sekali aja, jangan dititipkan kepada tetangga. Lalu ada istri yang dia membandingkan ya, suaminya dengan suami orang lain. Dia bilang begini, karena dia pengen suaminya berperilaku yang sama dengan perilaku tetangganya. Dia bilang, kamu itu sebagai suami mbok yao yang romantis gitu ya, mbok yao bahasa Jawa ya. Kamu jadi suami itu mbok yang romantis gitu loh. Itu loh seperti suaminya Bu Susi, tetangga sebelah kita itu katanya. Suaminya Bu Susi itu kalau dia pagi hari mau berangkat kerja, dia selalu peluk Bu Susi, selalu mencium Bu Susi baru dia berangkat bekerja. Kamu kok seperti itu katanya gitu. Kata suaminya, loh aku sih mau aja, tapi Susi mau nggak sama aku katanya. Makanya jangan bandingkan istri Anda dengan istri orang lain, karena tidak ada orang suka dibandingkan. Anda jangan membandingkan istri Anda dengan istri orang lain. Anda jangan membandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Sebagaimana kalau Anda punya 2 anak, jangan Anda bandingkan anak pertama Anda dengan anak kedua Anda. Anda suka banding-bandingin, ibu-ibu yang punya anak lebih dari 1, suka banding-bandingin. Dia katakan kepada kakaknya yang gede itu ya, Kak, masa kalah sama adik? Adik itu begitu selesai minum langsung dicuci sendiri gelasnya. Masa kakak kalah sama adik itu? Bandingkan seperti itu membuat perasaan tidak nyaman pada kakak yang dibanding-bandingkan. Jangan pernah membandingkan. Masing-masing punya keistimewaannya, punya kecerdasannya. Makanya kalau kita lihat membandingkan seperti ini tidak nyaman sama sekali. Jangan bandingkan istri Anda dengan istri orang lain. Jangan bandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Jadi kalau Anda terpisah jauh, lalu kemudian Anda melihat di sini pemandangan yang indah-indah di Korea ini ya, itu lalu kemudian muncul perasaan ketertarikan Anda pada yang Anda lihat di kereta tadi itu. Lalu kemudian Anda chatting sama istri dan Anda ceritakan, Dek, aku tadi lihat cewek cantik banget deh, saya cantik, wah kamu gak ada papanya deh dibandingkan dengan mereka. Soalnya aku ngerti tadi di kereta tadi itu katanya gitu. Jangan bandingkan. Makanya kalau kita lihat itu ya, ada namanya kalau keterbukaan suami dan istri itu tidak semuanya harus dibuka, dan bahkan ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dibuka. Minimal ada 2 hal yang tidak boleh dibuka antara suami dan istri itu. Jadi jangan dikira jangan ada dusta di antara kita, ayo kita sering terbuka. Jangan dikira semuanya dibuka, tidak. Paling tidak ada 2 hal yang Anda tidak perlu membukanya, dan malah kalau menurut saya tidak boleh dibuka suami dan istri itu. Pertama, sesuatu yang menjadi aib masa lalu kita masing-masing. Jangan buka. Ada pengantin baru yang datang ke tempat kami konsultasi,
kami punya lembaga namanya Jogja Family Center, CFC. Di Jogja Family Center itu kami menerima konsultasi pernikahan dan keluarga. Tiap hari ada orang datang dan konsultasi itu ya. Tadi saya cerita dari tahun 2000-an sampai sekarang itu. Pengantin baru datang ke rumah tadi malam, kemarin pengantin nih, akan nikah ya. Berarti tadi malam kan malam pertama, kira-kira ceritanya gitu. Ini besok itu sudah datang ke rumah kami dan berantem. Malam pertama gagal mereka lewati, kenapa? Menangis istrinya sejadi-jadinya di depan kami itu ya. Saya dan istri temui, suaminya tunggu di luar, saya suruh kamu di luar dulu, istrinya yang cerita dulu, nanti gantian. Setelah istrinya cerita, nanti gantian suami yang cerita, istrinya gantian juga gitu ya. Pertama terpisah dulu. Ketika istrinya cerita, dia bilang, saya kaget sekali tadi malam katanya. Suami saya itu katanya setelah melewati malam pertama, baru akan melewati malam pertama. Suami saya bilang begini, Dek, mari kita saling terbuka, kita biar lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Kita cerita semua yang kondisi kita masing-masing gitu. Akhirnya dia cerita, saya dulu itu pernah punya pacar dan pacar saya sudah berganti-ganti. Tapi yang paling serius dari semua pacar itu ada 10 cewek. Dari 10 itu, dia sebutkan namanya si A, si B, si C. Kalau dengan si A ini saya melakukan ini, dengan si B saya melakukan ini. Detail dia cerita, dan ternyata 10-10-nya sudah dia perawani semuanya gitu. Makanya begitu itu diceritakan dan dia mengatakan, sekarang ini kamu adalah satu-satunya dalam hidupku. Aku sudah, walaupun dia mengatakan saya sudah meninggalkan itu semuanya, tapi bercerita tentang apa yang dilakukan kepada perempuan-perempuan yang pernah digaulinya, siap menjadi pacarnya selama ini, itu menyakitkan sekali bagi istrinya itu. Dia nggak jadi bisa menikmati malam pertama itu. Kamu yang saya kira itu kamu laki-laki baik-baik saja, ternyata kamu laki-laki yang juga buaya gitu ya. Yang kemudian saya takut sekali dengan kamu pada malam hari ini karena ternyata kamu sudah dengan gagah perkasa memperkasai 10 perempuan sebelum saya gitu. Jadi saya ternyata perempuan 11 yang akan melakukan seperti ini. Gagal mereka menikmati malam pertama yang indah pada malam hari itu dan hancur. Kalau memang sudah pernah melakukan tindakan jahat, tindakan tidak baik, tindakan pelanggaran di masa-masa lalu, bukti di antara bahwa dia sudah bertaubat adalah dia sudah mengubur masa lalunya itu. Kalau masih diceritakan, apalagi dengan bangga, oh kalau yang dengan si itu deh itu, wah dulu hebat sekali. Dia malah bercerita dengan bangga di malam pertama dengan istri yang sah baru dinikahinya itu. Kalau dia masih cerita itu artinya tobatnya belum selesai. Nyatanya dia masih mengingatkan dan masih mengungkitnya. Tapi mas-mas sekalian, sebaliknya. Jadi Anda tidak perlu menuntut, Dek, tolong ceritakan, kamu masih perawan nggak? Nggak usah, ngapain coba? Kalaupun kemudian Anda nanti menikah ya, maka standar keperawanan itu apa? Secara tradisional orang mengatakan keluarnya darah, pecahnya selaput darah. Itu tradisional banget. Dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat modern sekarang, kita tahu bahwa yang namanya keperawanan itu ya, itu selaput darah itu bisa pecah oleh karena alasan-alasan apapun. Sekarang itu perempuan banyak sekali beraktivitas sama seperti laki-laki. Dia juga jogging, dia juga naik kuda, dia juga naik kendaraan berat, dia juga berkegiatan keras gitu, karate, taekwondo segala macam itu ya. Maka kegiatan-kegiatan keras seperti itu bisa merobek selaput darah perempuan. Dan oleh karena itu ketika Anda kemudian mengatakan bahwa kamu masih perawan enggak? Nanti dibuktikan dengan keluar darah apa enggak? Itu tradisional banget, konvensional ya, pemikiran seperti itu konvensional. Dan nggak ada gunanya. Apa gunanya coba? Begitu kemudian Anda menuduh istri Anda tidak perawan dengan bukti tidak keluar darah tadi. Ada seorang perempuan yang mengatakan sebelum dia menikah dia bilang sama saya begini, Ustaz, saya dulu memang pernah melakukan kesalahan. Saya dulu pernah melakukan dengan pacar saya gitu, tapi saya sudah bertobat. Saya sudah lama meninggalkan pacar saya itu dan saya sekarang sudah bertobat dan saya tidak mau mengulangi lagi. Sekarang saya sudah betul-betul hidup dalam kebaikan. Saya nggak pernah mau lagi melakukan tindakan